Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketemu kembali teman-teman ya di kawan Excel. Masih lanjut di tutorial yang sebelumnya, di mana saya membuat tutorial tentang bagaimana menyelesaikan masalah atau problem yang disampaikan oleh Pak Candu atau Mister Candu lewat tabelnya, di mana menghitung berapa orang yang langsung melapor ke bosnya. Nah, sudah saya selesaikan dengan Excel. Dan kurang lebih teman-teman bisa lihat sini ya, di tutorial saya yang menyebutkan adalah eh, berapa jumlah yang melapor ke bos saya ini. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Dan tutorial kali ini kita akan coba menyelesaikan dengan cara yang lain, karena di emailnya pun disebutkan oleh si Mister Candunya boleh pakai Excel, boleh pakai Power BI, SQL maupun Python. Dan coba pakai yang ini, petunjuk yang di bawahnya, write a necessary Excel formula or DAX or Power Query. Saya coba dulu pakai Power Query ya teman-teman. Jadi untuk ke Power Query saya harus membuka file Excel saya yang kemarin. Oke, jadi saya ke Excel. Ini saya minimize dulu. Ya, ini adalah tabel yang sudah saya buat di tutorial sebelumnya ya, yang memakai formula. Untuk membuat atau mengirim tabel ini ke Power Query, kita harus memformat dulu menjadi tabel atau format tabel ya. Caranya dengan klik pada tabelnya, kemudian blok, klik pada tab tabel design, pilih saja tabel design yang dimaui di sini, yang mana bebas ya. Dan ini sudah saya buat menjadi tabel. Nah, tandanya di sini tabelnya menjadi tabel 1. Maaf. Untuk mengirim si tabel ini ke Power Query, klik pada tab data, kemudian pada tab get and transform di sini, pilih pada from tabel or range. Saya klik di sini. Kita akan dibawa ke jendela Power Query, jendela Power BI Excel, dan ini saya coba duplikat dulu ya. Kenapa saya duplikat? Karena di tutorial yang sebelumnya ya, di Excel di sini, deskripsinya pun juga sudah saya tuliskan ya. Coba saya klik dulu. Nah, ini saya tambahkan, tahukah Anda siapa bos yang belum ada namanya? Jika teman-teman jeli membaca deskripsinya, tentu teman-teman sudah tahu ID berapa yang tidak ada nama di listnya ya. Silahkan dibesarkan dengan Excel, dan ini saya akan bahas dengan si Power Query. Saya balik lagi ke Power Query ya. Maaf, saya lagi agak batuk. Untuk bisa menampilkan namanya nanti, ini saya duplikat dulu, klik kanan pada tabelnya, kemudian klik pada duplicate. Saya akan punya dua buah tabel. Yang tabel 1 saya biarkan dulu, tabel 2 saya utak-utik ya. Biar tidak bingung, saya namai saja di sini tabel 2, bukan tabel 1 2 ya. Tabel 2, kemudian saya tekan enter. Oke, kemudian saya tinggal klik pada kolom ID, bos ID, kemudian klik kanan dan klik pada group by. Oke, kita tinggal pilih di sini untuk new column name, saya namai dengan yang lapor gitu aja ya. Yang lapor, kemudian control saya biarin, saya klik OK. Oke, saya kan sudah mempunyai satu ID-ID yang eh, melapor ya. Saya ulang dulu, kenapa teman-teman mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Jadi ini tabel saya. Kenapa saya menggroup by pada bos ID? Karena logiknya seperti pada tutorial saya yang kemarin adalah ini adalah employee ID, ini adalah nama dari employee-nya atau pegawainya. Di sini adalah nama bosnya, dan di sini ada selain terkait ya. Misalnya ini Katie Sims, bosnya adalah TO002. Sedangkan TO002 jika kita lihat di employee ID ini adalah Jim Helpert ya. Jim Helpert ya. Jadi sini sebenarnya saling terkait. Nah, seperti logic di Excel kemarin, saya menggunakan SUMIF agar bisa menghitung, SUMIF boleh, CONF boleh, agar saya bisa menghitung ininya berapa kali jumlah eh, kode bos ID di sini muncul gitu ya. Saat itu lebih besar daripada 2, tentu atau lebih besar daripada 0, tentu ada bawahan yang melapor ke dia gitu ya. Untuk itu saya di Power Query menggunakan fitur group by. Caranya dengan klik kanan kepada kolomnya, kemudian klik pada group by. Kemudian pastikan di sini untuk kolomnya tetap pada bos ID, kemudian new kolomnya tinggal saya ganti namanya menjadi yang lapor. Kontrol saya biarin, kemudian saya klik OK. Di sini saya akan langsung mempunyai berapa kali ID-ID di sini muncul.
Jika kita ingat pada tutorial sebelumnya untuk Jim Halpert di sini kemarin muncul 2 kali atau dia dilapori oleh 2 anak buah. Dan di sini kita lihat untuk TO002 dia dilaporin 2 kali. TO002 adalah Jim Halpert. Bagaimana cara menampilkan namanya di sini agar kita yakin itu adalah Jim Halpert dan lain sebagainya? Disinilah guna kenapa kita tadi menduplikat tabel di awal gitu ya. Jadi ini saya klik pada tab transform. Kemudian saya cari pada merge. Di mana merge ya? Transform atau di add column ya? Saya coba di kayaknya sih transform, antara transform sama home ya. Saya nggak hafal teman-teman. Coba di ini merge query. Saya klik pada merge query. Oke, kemudian ini adalah tabel 2 atau tabel yang kita kerjakan sekarang ya. Kemudian kita tambahkan saja di sini adalah tabel 1. Klik. Nah, ini kita sambungkan antara post ID dengan employee ID. Kenapa? Karena semua ID di sini mempunyai nama. Jadi untuk mencari nama-nama dari posisi ini kita harus menggandengkan antara post ID dengan employee ID. Kita klik OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Muncul satu kolom baru dengan nama table. Kita expand saja tabelnya atau kita dalamnya tabel dengan cara mengklik tambah panah kiri kanan di sini. Akan muncul drop down seperti ini. Kita hilangkan saja semua kolom dan kita pilih nama saja. Kenapa? Karena kita ingin menampilkan nama saja. Use original column name as prefix saya hilangkan, kemudian saya klik OK. Oke, sudah muncul nama-namanya. Untuk TU002 adalah Jim Halpert seperti yang kita bahas tadi ya. TU002 Jim Halpert sudah betul, dan di sini kita juga sudah mempunyai satu informasi tambahan, yaitu bos yang tidak ada namanya adalah ID-nya TU067 dengan TU076 gitu ya. Jadi dengan Power Query kita bisa langsung mengetahui 2 step yang kita jalankan di Excel langsung tertampil di tabelnya. Kemudian untuk menampilkan ini bagaimana caranya? Kita klik pada close and load. Close and load to akan muncul pop-up seperti ini. Saya tampilkan as table. Kemudian saya klik pada existing worksheet ya. Oke, kemudian kita klik pada existing worksheet ya. Kemudian kita pilih pada sel mana yang mau ditampilkan, klik pada OK. Oke, ini adalah tabel hasil dari Power Query yang sudah langsung menyatakan apa namanya, siapa bos-bosnya dan berapa anak buah yang lapor ke dia. Jika nggak suka dengan namanya kok di belakang, oke, kita coba double klik lagi. Kita tinggal geser saja kolomnya yang ada di Power Query, klik dan drag seperti ini. Kemudian kita klik close and load, maka tabel di Power Query ini akan mengikuti seperti ini. Gampang ya teman-teman ya, silahkan dicoba di PC teman-teman, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kita akan lanjut dengan cara yang lain, mungkin kita akan pakai DAX di Power BI atau di Pivot Table. Oke, ketemu lagi di kawan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.